Ada beberapa ikan sudah nyangkut di Soma di situ-situ. Satu, dua, tiga. Ayo, aduh. Kencang, kencang, kencang. Aduh. Terbentang di utara negeri, Kepulauan Sangihe dianugerahi keindahan alam yang luar biasa. Pesisir pulau menjadi tempat tinggal mayoritas masyarakatnya, membangun peradaban yang memiliki kearifan lokal dalam mencari hasil laut. Terletak di Pantai Likusang, saya mau mengikuti salah satu kegiatan masyarakat Kampung Bulo, Kecamatan Tabukan Selatan mencari ikan. Masyarakat Desa Bulo mempunyai cara unik menangkap ikan, namanya malimbolong. Nah, ini kita sedang siapkan alatnya yang terdiri dari soma dan juga janur yang kita kaitkan ke tambang seperti ini. Sebentar lagi siap dan segera melaut. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Soma malimbolong berasal dari nama ikan malimbolong yang hidup di ekosistem lamun kawasan pesisir. Teknik mencari ikan ini hanya ada di Kampung Bulo dan dilakukan oleh 7-8 orang. Sebelum memulai kegiatan, kami harus menyiapkan soma atau jaring serta tali sepanjang 100 meter yang diberi janur kelapa terlebih dahulu. Nah, nantinya janur ini akan dikaitkan ke soma, kemudian dipasang membentang dan bulat baru kita tarik. Dan fungsinya, janur ini akan menggiring ikan supaya masuk terperangkap ke dalam soma. Saat mengikat harus diperhatikan juga jarak antar janurnya, yang idealnya sekitar 30 cm. Setelah semua sudah terpasang, saatnya saya membawa soma serta tali tambang menuju ke laut. Waktu yang tepat untuk kegiatan soma malimbolong ini saat air laut sedang surut. Tujuannya untuk mempermudah memasang soma dan membentangkan tali tambangnya karena ruang gerak ikan yang terbatas. Oke, kita sudah sampai di titiknya dan Pak Yusuf ini sedang pasang patok di soma bagian ujung supaya nanti nggak kemana-mana terkena air. Sudah Bapak? Tambah lagi? 4. Aduh. Perlu sedikit usaha untuk memasangnya, karena saya harus menyelam dan menahan napas. Soma harus terpasak dengan kuat agar ikan yang tersangkut tidak bisa keluar. Oke, sudah terpasang semua patoknya Pak. Sekarang tinggal kita sambung soma dengan tali tambang dan kita tarik. Mari Pak Yusuf. Ekosistem padang lamun yang masih baik menjadi indikator masih terjaganya perairan di kawasan pesisir tersebut. Tanaman laut dangkal satu ini menjadi sumber makanan bagi biota laut yang hidup di sekitarnya. Berbeda dengan rumput laut, lamun memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki kemampuan beradaptasi di perairan yang bersalinitas tinggi. Tali tambangnya sudah mulai ditarik, terlihat mulai melingkar sampai ke titik patok utama tadi. Proses menarik tali tambang tidaklah mudah, perlu kerjasama dari semua orang. Orang yang paling depan bertugas menarik tali supaya membentuk lingkaran, guna mengepung padang lamun yang banyak ikannya. Ini kita menggiring tali dan janurnya bukan menggunakan tangan, melainkan pakai kaki. Karena target kita ikan-ikan lamun ini ya.
Jadi kita giring tepat di lamunnya supaya ikan-ikannya berkumpul. Saya bersama warga yang lainnya mengarahkan tali janur menggunakan kaki untuk menggiring ikan-ikan yang berada di lamun ke arah Soma. Saya lihat ada beberapa ikan sudah nyangkut di Soma di situ-situ. Tak butuh waktu lama, hasil Soma malimbolong ini sudah terlihat. Ikan malimbolong, ikan baronang, dan sotong berhasil terjebak di dalam jaring tradisional yang kami pasang. Nah, ini dia hasil malimbolong sudah terkumpul cukup. Lauknya sudah dapat, tinggal saya cari sumber karbohidratnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya lanjutkan untuk mencari salah satu sumber karbohidrat di pulau seluas lebih dari 700 km persegi ini. Berada di Kampung Balane, Kecamatan Tamako, saya bersama masyarakatnya akan mencari ubi yang pernah menjadi makanan utama di Kepulauan Sangihe. Yang mana Pak Hendrik? Pohon yang ini kan? Atau yang ini? Ini sudah bisa? Iya. Oke, ini dia kita sudah sampai di pohon ubi daluga yang bisa kita ambil. Ini kalau dilihat tinggi sekali ya, beda dari pohon-pohon ubi pada biasanya dan daunnya juga lebar. Gimana nih Pak, kita tebang dulu kah? Iya. Oke. Daluga atau Kirtosperma merkusi merupakan tanaman yang masuk ke dalam talas rawa raksasa. Tanaman ini banyak tersebar di wilayah negara Asia Tenggara hingga ke wilayah Pasifik. Hutan rawa menjadi habitat alami daluga untuk tumbuh. Lagi Pak. Sebantu Pak. Ini yang paling tinggi. Lihat. Daun ubi daluga segini tingginya ini 2 meter lebih kali. Ini baru pelepahnya, belum daunnya. Saya tenggelam di sini. Astaga, ini tangan saya cuma segini. Hampir sebadan saya, lihat. Daluga termasuk tanaman yang pertumbuhannya sangat lambat, bisa mencapai 15 tahun hingga umbinya matang. Itu sebabnya tinggi pohonnya bisa mencapai 5 meter dan memiliki lebar daun mencapai 2 meter. Biasanya daluga yang dipanen itu ukurannya besar sekali, jadi seperti ini kita bersihkan dulu samping-sampingnya juga, kemudian akan dicongkel menggunakan linggis, jadi lebih mudah nanti ngambilnya. Ubi yang siap panen bisa tertanam sedalam 60 cm di dalam tanah. Jadi butuh usaha ekstra untuk mendapatkannya. Wajar bila masyarakat sudah banyak yang tidak mengonsumsi ubi raksasa ini. Wah, akhirnya. Wah, dia besar sekali. Segini. Ini induk ubi daluga yang terbesar ya Pak dari segerombolan ini. Ini nggak cuma satu aja, ada banyak kecil-kecilnya yang menandakan dia itu besar. Karena ini tadi pelepah paling besarnya ya Pak. Mantap. Setelah perjuangan satisfying rasanya. Diameter ubi daluga yang sudah bisa dipanen bisa mencapai 30 cm. Ukuran yang cukup besar bila dibandingkan dengan jenis ubi-ubian yang lain. Lebih mudah ya kalau yang ukuran sedang. Udah dapat, dapat berapa nih kita? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Sudah dapat 6. Tinggal satu lagi. Ayo Bapak, semangat. 2 lagi. Dalam satu rumpun umbi daluga ini ada beberapa dan yang terbesar itu ada 3. Tapi untuk ambil satu saja luar biasa, butuh tenaga ekstra. Tapi disitulah serunya. Selanjutnya daluga kami bawa ke sungai untuk dibersihkan terlebih dahulu. Sebelum dicuci bersih di air yang mengalir,
kupas daluga dari kulit luarnya. Dan ini kita bersihkan ubi daluganya dan bagian akar-akarnya ini harus dipotong-potong juga, dan kita bersihnya di air mengalir supaya lebih mudah cepat bersih. Setelah dibersihkan, daluga dipotong-potong ke ukuran yang lebih kecil agar lebih mudah untuk diolah. Nah, sekarang saya sudah dapat sumber karbohidratnya. Waktunya saya olah dengan ikan hasil tangkapan saya tadi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bersama dengan Ibu Eka dan Ibu Endah, saya akan mengolah daluga dan ikan hasil Soma Malimbolong menjadi makanan sederhana khas Kampung Bulo. Daluga ini akan diolah menjadi lumbide daluga, serta ikan goreng dengan sambal dabu-dabu. Nah, ini daluganya sebelumnya sudah saya rebus selama 5 jam sehingga ditumbuk seperti ini sudah halus sekali. Dan hari ini kita mau masak daluga dengan ikan goreng hasil Malimbolong. Daluga yang sudah ditumbuk lalu dibentuk bulat seperti bakso dengan menggunakan sendok. Kemudian dibaluri dengan parutan kelapa. Bu Ena, gimana ikan sosial? Sudah siap. Sudah siap. Saya sebentar lagi nih, Bu. Sementara itu, Ibu Endah menggoreng ikan dan sotong hasil tangkapan hingga matang. Tidak perlu menggunakan bumbu. Ikan segar hasil tangkapan sudah cukup gurih bila digoreng kering saja. Ini dia sajian hari ini. Lumbide daluga dengan ikan goreng dabu iris sudah siap santap. Mari Bu, mari Rio, kita makan. Rasa lumbide daluga yang dimakan dengan sambal dabu dan ikan goreng sungguh lezat rasanya. Kandungan karbohidrat daluga yang tinggi bisa menjadi alternatif asupan energi untuk tubuh saya. Aduh, ini walaupun olahannya simple tapi enak sekali. Daluganya itu rasanya seperti ubi, cuman seratnya itu nggak ada, lebih lembut, manis juga, dan gurih ditambah dengan taburan kelapa. Dan tentunya ikan dan cumi ini walaupun nggak dibumbuin apa-apa, cuma pakai garam, rasanya luar biasa gurih. Enak sekali Ibu ya. Saya itu selalu senang setiap bertualang menemukan kearifan lokal masyarakatnya yang mengambil hasil alamnya masih dengan cara yang tradisional, sehingga ekosistem alam pun tetap terjaga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masyarakat Sangihe masih menjaga warisan tradisi dari para leluhurnya. Salah satunya terwujud dalam alunan musik bambu seperti yang sedang saya saksikan. Kampung Karateng 1 menjadi salah satu daerah yang memiliki pengrajin serta pemain alat musik ini. Kepulauan Sangihe terkenal sekali akan salah satu musik tradisionalnya yang namanya musik bambu. Dan sekarang saya sudah berada di Desa Karatung 1, ingin mendengar langsung melodi indah instrumen ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Alunan merdu yang dimainkan secara orkestra ini berasal dari beragam jenis instrumen musik yang berasal dari bambu. Setiap instrumen alat musik mengeluarkan jenis suara yang berbeda-beda, sehingga menciptakan simfoni nada yang merdu untuk didengar.
memainkannya secara orkestra, dibutuhkan minimal 10 hingga 40 orang. Wah, keren banget ya Pak. Saya pun penasaran, ingin mencoba meniup salah satu jenis instrumen musik bambu. Wow, pegangnya di bawah ini. Nah itu bisa. Nah itu. Oke Bapak. Nah, saya sudah cobain alat musik bambu ini dan tentunya penasaran bagaimana sih proses pembuatannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Oke, nah ini saya sudah bersama dengan masyarakat Desa Karatung 1. Kami menuju ke hutan bambu untuk kita gunakan menjadi alat musik nanti, dan yang kita cari adalah bambu yang sudah tua. Sebentar lagi sampai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tanaman bambu umumnya tumbuh membentuk rumpun. Dalam satu rumpun bisa tumbuh puluhan buluh yang tersusun rapat. Terdapat 143 jenis bambu-bambuan di Indonesia yang tersebar luas di seluruh penjuru Nusantara. Salah satunya jenis bambu batik dengan ciri motif dan corak unik yang banyak tumbuh di Kepulauan Sangihe. Susah banget ini menunjukkan bahwa batang bambu ini keras sekali. Bang Deki sampai naik-naik. Bang, bisa Bang? Saya mau bantu tapi susah juga nih rumahnya. Sempit sekali. Emang begitu ya Bang ya cara ngambilnya? Iya. Emang begitu. Nah, sedikit lagi tuh Bang. Nah, seperti ini. Wah, itu dia. Akhirnya. Tinggal kita tarik. Oke, berat sekali. Ini dia bambu batik. Kalau dilihat ini bambu batik memang beda sekali dari bambu lainnya, karena dia punya corak ini ya, merah-merah seperti ini, seperti batik. Dan harus diambil yang ini karena lebih kuat. Kalau yang muda seperti ini masih bersih sekali, kurang bagus untuk jadikan alat musik. Cepat lapuk. Cepat lapuk. Tidak semua batang bambu batik bisa digunakan untuk alat musik. Syaratnya, usia bulu harus yang telah berumur di atas 1 tahun dengan diameter batang minimal 8 cm. Bambu yang masih muda, motif serta coraknya belum terlihat. Nah, setelah ini bambunya ini dalam satu batang bambu akan kita bagi 3 bagian supaya lebih mudah untuk membawanya. Tapi ada bagian yang kita buang ya Bang. Ini karena bagian bawahnya terlalu keras, jadi di sini ada 2, 3, 4 ruas kita buang dulu. Nah, ini kita sudah sampai di tempat pengrajin, rumahnya Bang Deki. Tapi ini bambu ini tidak bisa langsung digunakan karena harus dijemur dulu berapa lama Bang? 2 minggu sampai benar-benar menguning. Tapi Bang Deki udah ada stok di dalam ya? Ada. Bisa kita buat? Siap, Oke, siap. Ayo Bang. Bambu yang telah dijemur, kandungan airnya akan hilang, sehingga bambu menjadi lebih Wah, ringan. ini bambu-bambunya yang udah dijemur ya Bang? Motif pada batang bambu juga akan lebih terlihat. Soalnya kan sudah berubah menjadi kekuningan, dulu kan hijau. Iya, sudah 2 minggu dijemur, jadi berubah seperti ini, menguning dan ringan sekali. Dan yang membedakan ini batiknya makin keluar lagi ya Bang, warna merah ini cantik sekali. Oke, berarti sekarang kita bisa lanjut pembuatan ya Bang? Bisa. Ayo Bang, ajari saya. Selain itu, bambu yang sudah kering akan menghasilkan suara yang lebih merdu pada saat ditiup. Proses pembuatan instrumen musik bambu ada beberapa tahap. Untuk membuat bagian-bagiannya diperlukan proses pencetakan. Ini proses pertamanya, jadi kayu ini namanya cetakan. Kemudian nanti kita akan gulung dengan kertas seperti ini.
baru dipasang bambu-bambu batik tadi sesuai dengan garis ini ya Bang? Iya. Harus sesuai, ini udah ada Kita garis ukurannya lagi Pak. bagian. Digaris lagi baru ditempel. Nggak diambil Pak. Kemampuan Bang Deki untuk membuat instrumen ini diperoleh secara otodidak. Butuh waktu yang cukup lama untuk bisa menguasai proses pembuatannya. Ketelitian yang tinggi pada saat mencetak instrumen menjadi kunci dasar pembuatan alat musik tradisional khas Sangihe ini. Jadi ternyata ini masanya nggak boleh ngasal karena ada nomornya. Ini nomor 3 di sebelahnya sini. Nanti mengikuti sini sesuai nomornya juga ya Bang. Memang sudah pas sekali seperti ini. Seperti masang puzzle. Untuk membuat satu set lengkap instrumen musik ini dibutuhkan waktu hingga 7 bulan. Harga jualnya pun bisa mencapai puluhan juta rupiah. Sebuah nilai yang pantas untuk hasil karya seni yang indah ini. Nah, sekarang kita pembuatan corongnya yang udah disiapin Bang Deki, dan ini bisa melengkung seperti ini karena dibelah-belah bagian dalamnya seperti ini dan ada ganjalnya juga. Jadi dia stay, kuat sekali. Kedua Bang. Betul ya? Oke. Boleh juga Bang? Boleh ya. Tidak mudah untuk bisa meniup alat musik ini. Beberapa kali saya gagal untuk membunyikannya. Ini dia kan. Ini kayak udah kayak ini ya, pencapaian luar biasa karena susah banget. Ini perpaduan kita mau meludah tapi tidak meludah. Harus mengeluarkan suara benar-benar dari tiupan itu. Kalau dari mulut ketahuan, tadi saya dimarahin Bang Deki. Udah bisa ya Bang? Bisa. Wah, kurang nafas Hampir panjangnya. sempurna, sudah hampir sempurna. Tidak hanya dijadikan alat musik, bambu batik juga dapat dijadikan kerajinan furnitur dan kerajinan lainnya. Minimnya jumlah pengrajin dan pemain menjadi kendala dalam melestarikan alunan suara musik bambu. Mewarisi untuk generasi selanjutnya menjadi tantangan bagi para seniman musik bambu di Kepulauan Sangihe. Nah ini dia korno yang sudah sempurna, sudah ada lubang nadanya dan tentunya sudah siap untuk kita mainkan ya Bang. Nah ini dia, pembuatan musik bambu ini tidak mudah sekali. Dibutuhkan skill yang luar biasa dan proses yang panjang. Makanya Bang Deki ini sudah memulai membuat musik bambu dari tahun 2017. Dan semoga kedepannya bakalan ada generasi penerus ya Bang yang terus melestarikan musik bambu ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hai Bang. Setiap daerah pasti memiliki permainan rakyat khasnya masing-masing, seperti yang ada di Kepulauan Sangihe. Saya pun tertarik untuk bergabung dengan anak-anak pulau untuk melengkapi cerita petualangan kali ini. Nah ini sekarang saya sudah bersama dengan anak-anak Kampung Likuang. Kami mau main permainan tradisional namanya Mangan Tude Bale. Gimana keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mangan Tude Bale, yang artinya mengantar bola dalam bahasa Sangihe, adalah permainan ketangkasan tradisional anak Sangihe. Permainan ini sudah turun-temurun dimainkan semua anak di sini. Butuh beberapa alat untuk bermain Mangan Tude Bale, seperti bambu, tongkat kayu, dan bola pingpong. Sebelum dimulai, para pemain harus menancapkan beberapa tongkat kayu yang akan menjadi rintangan pada saat dimulainya permainan. Oke, udah pas ya? Nah, jadi cara mainnya kita akan menggiring bola dari bambu ini. Kemudian kita akan bawa di sini nih yang paling seru dan juga susah, akan ada obstacle, harus berjalan jongkok dan harus kembali juga ke titik awal di personil kita nanti. Ini alat-alat udah terpasang semua, saatnya kita main. Let's go! Ayo guys! Main ya! Oke, udah siap semua ya. Kita bagi 2 tim. Tim kita siapa? Tim aku? Kamu?
Kamu? Siapa lagi mau ikut tim aku? Sini. Di sini. Oke. Setelah tim terbagi dua, saatnya Kamu duluan, memulai Sar. permainan ini. Oke, udah siap semua ya? Sudah mengatur strategi? 1, 2, 3. Ayo Aru. Rintangan pertama, kami harus meniup bola di atas bambu yang terisi tepung. Cukup sulit meniup bolanya, karena saat ditiup, tepung akan berhamburan ke muka. Selanjutnya, tim yang membawa mangkok harus estafet kembali ke garis awal untuk mengoper ke pemain selanjutnya. Pemain tercepat akan menjadi penentu kemenangan masing-masing tim. Oke, ayo Aru. Tim saya hampir memimpir setelah drama-drama tadi. Tapi Aru jatuh nih. Gimana? Ayo adek. Gendong Aru. Aduh, ini kita hektik banget. Oh. Adek, ayo adek. Sudah? Oke. Permainan ini sangat membutuhkan ketangkasan, kecepatan, dan kekompakan tim yang solid. Oke. Ayo Arif. Terlihat wajah para pemain sudah penuh dengan tepung. Riuh tawa dan teriakan saling memberi semangat kepada pemain terdengar sahut-sahutan. Datang banget. Oh, seru banget. Di sini kita nggak nyari menang kalahnya, yang penting kita happy-happyan, seru-seruan bareng, dan udah lama banget saya nggak ketawa seseneng ini. Jadi memang ya, permainan tradisional ini adalah salah satu kearifan lokal yang masih terjaga di era modern ini. Ikuti jejak saya, jejak petualangan. Melihat anak-anak ceria bermain di luar rumah, bagi saya ini pemandangan langka yang jarang terlihat di kota-kota besar. Permainan ini menambah pengalaman saya bertualang di Kepulauan Sangihe. Sudah bukan rahasia lagi jika wilayah perairan Laut Sulawesi Utara digadang-gadang sebagai salah satu spot diving terbaik negeri ini. Di Teluk Tahuna, Kepulauan Sangihe, ada sebuah situs sejarah yang terletak di dasar lautnya. Teluk Tahuna tak hanya menyimpan pemandangan lautnya saja, tapi juga sejarah yang membuat saya penasaran. Dan kali ini saya bersama dengan teman-teman divers dari Sangihe akan mengeksplorasi shipwreck dan juga biota laut sponge yang ada di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Karena lokasinya tidak jauh dari kota Tahuna, kami bisa langsung menyelam dengan teknik beach entry. Ditemani Bang Hendra sebagai dive master dan guide, saya menuju lokasi shipwreck. Di kedalaman 20 meter, saya melihat bayangan besar di dasar laut. Visibility yang kurang bagus menyebabkan bentuk kapal belum bisa terlihat jelas. Arus laut yang kuat cukup menyulitkan saya saat berada di dekat kapal. Bangkai kapal logistik dengan panjang 40 meter adalah milik armada laut Jepang yang ditembak oleh tentara sekutu pada tahun 1946. Anjungannya berada pada kedalaman 25 meter dan buritannya pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan laut. Besarnya lubang akibat tembakan amunisi tentara sekutu menyebabkan kapal ini karam di dasar laut tepat di depan kota Tahuna. Keragaman biota laut yang hidup di sekitar bangkai kapal sangat banyak. Salah satunya yang menjadi perhatian saya, sponge coral. Sponge coral termasuk jenis hewan multiseluler paling primitif yang hidup di dasar perairan. Hidup dengan cara menancapkan diri pada batu ataupun karang. Terletak di kawasan tropis, Indonesia memiliki banyak jenis sponge yang tersebar di seluruh perairan Nusantara. Dari beberapa penelitian, sponge memiliki senyawa bioaktif yang banyak digunakan untuk industri farmasi, salah satunya sebagai obat kanker. Berbagai jenis coral lainnya tumbuh subur di sini, membentuk ekosistem rantai makanan bagi ribuan biota laut.
Sotong atau ikan nus menjadi salah satu penghuni ekosistem karang yang ada di kapal Jepang ini. Hewan ini dapat hidup di perairan dangkal hingga kedalaman ribuan meter. Saya juga melihat schooling ikan striped catfish atau plotosus di sekitar kapal. Meskipun terlihat tidak berbahaya, tapi saya harus tetap menjaga jarak. Untuk menjaga ekosistem kawasan perairan Teluk Tahuna, terdapat kawasan transplantasi terumbu karang yang merupakan salah satu upaya rehabilitasi untuk membuat habitat baru atau memperbaiki ekosistem karang yang rusak. Keberadaan bangkai kapal logistik Jepang ini menjadi saksi sejarah betapa pentingnya peran laut Indonesia saat Perang Pasifik terjadi. Inilah salah satu spot selam bersejarah yang ada di negeri ini.